Nah, yang ketiga adalah mencapai keselarasan strategi. Jadi yang pertama tadi sini memahami customer dan ketidakpastian rantai pasok ya. Ini kan langkah-langkah untuk mencapai kesesuaian strategi ya. Yang pertama memahami customer-nya dan juga ketidakpastian rantai pasok ya. Kemudian memahami kapabilitas rantai pasok. Yang ketiga menyesuaikan ya strategi ya. Dan yang ketiga yang mencapai kesesuaian strategi. Nah, jadi menjamin ya bahwa kesesuaian strategi ini ya adalah menjamin bahwa tingkat responsiveness dari rantai pasok itu konsisten ya dengan akibat dari ketidakpastian ya. Jadi tingkat responsiveness itu sesuai dengan tingkat ketidakpastiannya. Ya. Artinya kalau barangnya itu stabil ya, demand-nya gitu kan, ya kita bisa lebih efisien kan di situ. Nah, tapi kalau misalnya demand-nya itu lebih tidak pasti ya, atribut-atributnya juga dari atau tuntutan customer-nya juga beragam ya, itu bisa lebih responsif. Kemudian untuk mencapai kesesuaian strategi juga adalah dengan menassign ya peran ya untuk setiap tahapan dalam rantai pasok itu yang menjamin tingkat responsiveness yang sesuai. Jadi setiap tahapan ya mulai dari supplier, manufaktur sampai misalnya distributor retail ya, dia memiliki peran yang pada tingkat yang sesuai ya, untuk bisa mendukung strategi perusahaan. Nah, kemudian menjamin semua fungsi itu dikelola ya dengan strategi yang konsisten ya, yang mendukung strategi kompetitif. Nah ini ya, jadi ketika demand-nya itu certain ya, maka kita main di strateginya efisien. Nah, maka di sini adalah ada yang disebut dengan wilayah strategic fit ya. Nah, wilayah strategic fit di sini. Jadi kalau demand-nya certain ya, kita bisa menggunakan strategi rantai pasok yang efisien. Kalau demand-nya uncertain ya kita menggunakan strategi rantai pasok yang responsif ya. Nah, di sini ada spektrum ya. Spektrum responsiveness-nya ya yang tergantung dari pengaruh dari ketidakpastian demand ini. Nah, itu yang pertama ya menjelaskan bagaimana derajat dari rantai pasok itu konsisten dengan akibat dari ketidakpastian demand ya. Nah, ini penjelasannya kurang lebih seperti itu. Jadi diselaraskan ya. Yang kedua ini ya tadi jadi memberikan peran yang beragam ya, yang berbeda-beda ya. Yang disesuaikan ya pada setiap tahapan rantai pasok ya untuk mendukung responsiveness ini. Ya. Nah, ini ya. Ini contoh misalnya. Di sini ada misalnya perusahaan ya. Kalau di buku dicontohkan IKEA ya. Yang dia menjual barangnya itu
strategi kompetitifnya itu adalah menjual barang berkualitas ya dengan harga yang terjangkau. Ya. Nah, dari situ diturunkan ya strategi rantai pasoknya. Ya. Diturunkan strategi rantai pasoknya untuk mendukung strategi kompetitif tadi yaitu dia membuat di sini produknya itu modular ya. Kemudian dia menjual barangnya itu di retailer ya dengan stok yang sesuai ya. Nah, jadi strateginya itu dia responsif di retailer ya. Responsif di retailer sehingga retailernya itu dia menyimpan barang. Ya, menyimpan barang. Ada inventory ya. Ya. Ya, jadi ketidakpastian itu diserap di retailer ya sehingga retailernya harus lebih responsif. Nah, di manufacturer ya dia bisa tidak terlalu responsif ya. Dia bisa lebih efisien gitu. Ya, di manufacturer bisa lebih efisien ya. Ya. Karena manufakturernya tidak menyimpan barang gitu kan, kemudian tidak mengirim barang langsung ke customer ya. Sehingga bisa lebih efisien ya. Ya tidak perlu ada gudang yang besar misalnya. Ya. Kemudian proses produksinya juga modular ya. Artinya bisa dilakukan assembly ya, bisa dilakukan perakitan-perakitan ya. Karena ada beberapa produk yang dia partnya itu sama. Nah, ini jadi lebih efisien manufakturernya. Nah, di suppliernya dibuat sangat efisien ya. Ya. Dibuat sangat efisien ya. Nah, sehingga suppliernya itu bisa mengirim barang yang banyak, kemudian diproduksinya juga misalnya di wilayah-wilayah yang dengan tenaga kerja yang murah misalnya, sehingga bisa jauh ya. Distribusinya lebih lama tidak apa-apa gitu ya. Untuk mengirim barang ke manufaktur asal sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini ada pembagian tugas ya. Ada lagi ya strateginya itu misalnya di mana manufakturernya yang harus lebih atau sangat responsif ya. Nah, ini ya. Jadi manufakturernya responsif di sini. Kenapa? Karena misalnya di retailernya sangat efisien. Ini contohnya misalnya Dell misalnya. Dell ya. Jadi Dell itu ada dua strategi rantai pasok ya. Yang pertama yang dia mengirim langsung dari manufaktur ke customer. Nah, biasanya barang-barangnya itu ya bisa di custom, tapi harganya lebih tinggi. Kemudian ada lagi jalur rantai pasoknya ya, di mana dia mengirim atau menjual menggunakan retail ya, distributor ya. Nah, di sini biasanya variasinya lebih sedikit ya. Tidak bisa di custom ya, tapi harganya lebih murah.
Ya. Nah, biasanya makanya untuk produk-produk yang jelas gitu kan ya di sini, maka retailer itu tidak terlalu tidak efisien gitu kan. Retailer itu lebih efisien. Nah, kemudian manufakturernya ini yang sangat responsif. Nah, sementara suppliernya di antara itu ya somewhat gitu ya, somewhat efisien. Nah, ini adalah efisien dan responsif dalam rantai pasok. Rantai pasok yang efisien ya, tujuannya itu adalah mensuplai demand ya dengan biaya yang paling rendah. Sementara kalau responsif itu dia mensuplai demand dengan cepat. Kemudian strategi desain produknya untuk rantai pasok yang efisien itu memaksimalkan kinerja dengan biaya produk yang minimum. Kalau rantai pasok yang responsif, ya membuat produk yang modular, sehingga memungkinkan penundaan ya sampai ada demand ya. Ya penundaan sesuai dengan diferensiasi produk. Nah, ini misalnya contoh misalnya perusahaan cat ya sekarang. Perusahaan cat itu kan ketika menjual cat itu ada warna dasar ya. Ya. Ada warna dasar ya. Yang ditawarkan ke customer itu kan warnanya banyak tuh. Ya. Tetapi yang di toko cat itu dia ada inventory yang berisi barang-barang atau produk-produk dengan warna dasar ya. Nah, yang ini make to stock, jadi siap langsung dijual. Ada juga yang postponement. Jadi ada warna-warna yang postponement. Orang postponement. Jadi nunggu dulu tuh customernya, dia butuh warna apa, kemudian dicampur. Dicampur sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, ini yang disebut dengan postponement ya. Ya. Jadi disiapkan dulu ya produknya ya, produk yang nanti bisa dirakit ya atau bisa dicampur ya ketika permintaan dari pelanggan itu datang. Kemudian berikutnya adalah strategi harga. Di rantai pasok yang efisien ya, strateginya itu marginnya itu rendah ya, lebih rendah ya. Ya karena biasanya ya customernya itu sangat melihat harga ya. Sangat melihat harga. Nah, sehingga perusahaan dia mengambil margin keuntungan yang lebih rendah ya untuk bisa berkompetisi. Ya tapi di rantai pasoknya responsif ya. Ini untuk customer ya yang misalnya harga itu bukan jadi faktor utama gitu. Nah, di sini pricing strateginya bisa memiliki margin yang lebih tinggi. Nah, tapi apa? Tapi harus responsif. Ya, harus responsif. Nah, kemudian strategi manufaktur ya. Yang efisien dia biayanya rendah, ya utilisasinya tinggi ya. Kalau yang responsif fleksibilitas kapasitas ya. Kemudian strategi inventory-nya yang efisien ya. Meminimasi inventory ya. Untuk mengurangi biaya ya.
Yang responsif dia ada inventory buffer ya, buffer inventory ya, atau penyangga. Ya kalau misalnya ada atau untuk mengatasi ya demand yang tidak pasti. Kemudian lead time strateginya yang efisien ya, dikurangi ya. Kemudian kalau responsif ya, dikurangi tetapi secara agresif ya. Walaupun misalnya biayanya tinggi. Ya. Supplier strateginya ya, ketika pemilihan supplier ya, kalau yang efisien atau yang efisien itu ya, berdasarkan harga dan kualitas ya. Kalau yang responsif itu berdasarkan kecepatan, fleksibilitas, kehandalan, dan kualitas. Ya.